Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru, para kepala sekolah, para pengawas, praktisi pendidikan maupun Bapak Ibu orang tua siswa ya atau wali murid serta para siswa semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Baik Bapak Ibu semuanya, salam jumpa kembali dengan saya dari channel Prayitno Berbagi yang akan membagikan informasi yang tentunya diharapkan bermanfaat ya bagi Bapak Ibu semuanya. Informasi yang akan saya bagikan adalah tentang terobosan baru Kemendikdasmen ya, Profesor Dr. Abdul Muti bertransformasi ya, transformasi PPDB menjadi SPMB ya, bukan sekedar berganti nama, tetapi ini ada hal-hal yang baru. Jadi awalnya PPDB, sekarang menjadi SPMB. Nah, untuk itu mari kita simak informasi selengkapnya ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ikuti ya video ini hingga selesai agar bisa memahami seperti apa SPMB ya, pengganti PPDB ini. Nah, untuk itu sebelum menyimak video ini, silakan Bapak Ibu untuk berkenan memberikan klik subscribe, like, isi komentarnya ya. Boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar ini. Baik Bapak Ibu, mari kita simak informasi selengkapnya. Terobosan baru Kemendikdasmen Abdul Muti, transformasi PPDB menjadi SPMB, bukan sekedar berganti nama, ini faktanya. Nah, seperti apa? Mari kita simak bersama. Terobosan baru dari Kemendikdasmen Abdul Muti tentang transformasi PPDB yang diubah nama menjadi SPMB. PPDB merupakan kepanjangan dari penerimaan peserta didik baru, sedangkan SPMB adalah sistem penerimaan murid baru. Menurut Kemendikdasmen, perubahan ini bukan hanya sekedar berganti nama saja, tetapi ada hal baru dalam kebijakan yang akan diambil. Dengan transformasi PPDB ke SPMB, Pak Menteri menginginkan agar masyarakat keluar dari stigma PPDB zonasi. Istilah zonasi berubah menjadi domisili ya. Jadi istilah zonasi jadi domisili. Hal ini diambil untuk menghindari konotasi negatif dan kesalahpahaman terkait dengan istilah zonasi. Mendikdasmen ya mengatakan bahwa dalam SPMB nantinya akan ada 4 jalur penerimaan murid baru ya, yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi. Untuk jalur prestasi selama ini diambil dari akademik dan non-akademik. Untuk non-akademik selama ini yang diambil untuk olahraga dan seni. Sedangkan untuk SPMB, jalur non-akademik, akan ada yang namanya jalur kepemimpinan, contohnya yang aktif sebagai ketua OSIS atau kepramukaan bisa masuk jalur prestasi. Siapa saja yang dimaksud dengan jalur afirmasi? Jalur afirmasi ini akan dibagi 2 kelompok. Yang pertama untuk penyandang disabilitas dan anak dari keluarga yang kurang mampu. Untuk jalur afirmasi ini jumlahnya akan terus ditambah oleh Pak Menteri Abdul Muti ya, lihat kondisi di sekolahnya. Sedangkan untuk jalur mutasi diperuntukkan bagi keluarga yang orang tuanya memiliki tugas dan juga diperuntukkan bagi guru di sekolah tertentu. Sedangkan untuk usia anak masuk sekolah dasar ya antara 6 dan 7 tahun. Untuk usia 6 tahun genap di bulan Juli. Untuk anak usia 5 tahun bisa masuk sekolah dasar dengan syarat memiliki kecerdasan yang khusus.
Ini merupakan terobosan baru dari Kemendikdasmen ya untuk penerimaan murid baru di era deep learning. Tentu saja hal ini untuk mendukung kebijakan-kebijakan Pak Menteri dalam mewujudkan pendidikan unggul dan bermutu. Dengan adanya perubahan zonasi menjadi domisili adalah salah satunya untuk menghindari manipulasi data dan memastikan penerimaan siswa yang lebih adil. Mulai tahun 2025 ya, mulai tahun ajaran 2025-2026, pemerintah Indonesia akan menerapkan sistem baru dalam penerimaan peserta didik baru yang dikenal dengan sebutan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Menggantikan istilah yang sebelumnya yaitu penerimaan peserta didik baru atau PPDB, perubahan ini mencakup beberapa aspek penting. Penggantian istilah PPDB diubah menjadi SPMB dengan tujuan agar lebih familiar dan mudah dipahami oleh masyarakat. Perubahan sistem zonasi ke domisili sebelumnya ya, penerimaan siswa melalui jalur zonasi didasarkan pada dokumen kependudukan sebagai kartu seperti kartu keluarga ya atau KK. Namun mulai tahun 2025 sistem ini digantikan dengan sistem domisili yang menilai berdasarkan jarak antara tempat tinggal siswa dan sekolah, bukan lagi berdasarkan dokumen kependudukan. Langkah ini diambil untuk mencegah manipulasi data domisili yang sering terjadi pada sistem sebelumnya. Penghapusan sistem zonasi dengan diterapkannya sistem domisili, sistem zonasi resmi dihapus. Hal ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan sistem zonasi sebelumnya. Nah, perubahan ini ya diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses penerimaan siswa baru di Indonesia ya. Salam hebat guru Indonesia, sehat selalu, Indonesia hebat, Indonesia kuat. Nah, baik Bapak Ibu, itulah ya sistem baru ya SPMB yang menggantikan sistem PPDB ini, sehingga nantinya diharapkan tidak terjadi permasalahan kembali ya, adanya demo-demo ya dari orang tua siswa yang merasa tidak diterima, sehingga ini tidak baik ya, tidak kondusif dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Untuk itu Bapak Ibu ya harus selalu mengikuti perkembangan dan memahami ya sistem SPMB ini seperti apa ya. Nah, untuk itu ikuti terus channel Preno Berbagi agar informasi-informasi baru ini bisa diterima. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.